Ada yang bertanya ya, wah, terkait daripada kenapa di kuburannya almarhum Ustadz Yazid ini kemudian ada yang sholat di sana. Bahkan di salah satu komentarnya seperti ini, lah ini sholat di kuburan bid'ah, woi, dalilnya mana? Kemudian ada juga yang mengatakan, maaf saya dangkal ilmu agama, mohon pencerahan, emang setelah dikubur boleh disalatkan, bukannya lebih baik sholat gaib saja? Ada juga yang berkomentar, gue kemana aja selama ini, kok aku baru lihat orang sholat di kuburan. Jadi baru-baru ini salah satu ustadz yang besar yang ada yang meninggal, Ustadz Yazid Jawas. Nah itu kemarin ada yang sholat di kubur beliau. Nah ini sekarang banyak istilahnya apa namanya fitnah gitu kan. Jadi ternyata orang salafi itu juga kuburiyun. Kemudian mereka yang melarang tapi mereka juga melakukan. Banyak sekali yang salah paham tentang hal ini ya, tentang apa namanya larangan sholat di kubur, dan juga ada hadis yang membolehkan sholat di kubur. Moga bisa dijelaskan sedikit saja biar jamaah itu tidak ikut-ikutan berdebat ya tanpa ilmu gitu. Terima kasih. Baik, ini sebenarnya sudah mau ditutup, berhubung yang tanya senior saya di pesantren. Nah ini yang tanya senior saya di pesantren, gimana lagi kalau saya tidak dijawab, nanti bisa ditutup saya. Baik, jadi ini pertanyaan beliau tentang salah seorang tokoh besar yang beberapa saat lalu meninggal dunia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menerima amal ibadahnya, dan mengampuni dosanya. Baik, pertanyaannya bukan tentang meninggalnya, tapi tentang sholat di pemakaman, karena viral tentang orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kemudian banyak komentar menurut Ustadz Muslim tadi, atau banyak perdebatan bahwa ternyata orang-orang salafi juga kuburiyun, kata Ustadz Muslim tadi. Nah, orang-orang berkomentar seperti itu. Nah, lalu sebenarnya dalam hal ini bagaimana? Baik, memang ada larangan bagi kita untuk sholat di kuburan atau menghadap kubur. Sholat apa? Sholat yang ada rukuk dan sujud. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Itu memang dilarang. Jadi kita tidak boleh sholat menghadap ke kubur. Termasuk masjid pun itu dianjurkan, idealnya tidak menghadap ke arah kubur. Kalau ternyata menghadap ke arah kubur, maka hendaknya ada pembatas, bisa dinding, bisa jalan. Kalau tidak ada pembatas, maka alternatif yang lain adalah usahakan kuburnya tidak terlihat, tidak nampak, karena memang ada larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Tetapi untuk sholat jenazah itu ada banyak hadis dari Nabi. Bahkan Imam Nawawi sendiri, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, itu mengutip di Riyadhus Shalihin. Nah, beliau menyusun hadis Riyadhus Shalihin. Di situ ada salah satu hadis yang beliau cantumkan di situ adalah tentang seorang marbot masjid. Nah, tentang seorang marbot masjid yang meninggal dunia, dan Rasul telat mendapatkan kabar. Maka Rasul bertanya, di mana marbot masjid ini? Para sahabat mengatakan sudah meninggal dunia. Maka lebih lanjut, kemudian Nabi mengatakan,
tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu kemudian para sahabat menunjukkan kuburnya. Maka kemudian Rasul pun datang ke kuburan tersebut, kemudian menyolatkan jenazahnya. Ini adalah fi'liyah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah di kuburan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ini hadisnya dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama yang bermadhab Syafi'i. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, termasuk dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyolatkan orang di pemakaman ba'da madufinah, setelah orang tersebut dikuburkan. Jadi bisa boleh bagi kita sholat jenazah di kuburan atau di pemakaman. Kapan? Ketika kita baru mendengar kabar orang itu meninggal dunia, padahal pemakamannya sudah berlalu. Sebagaimana kasus Nabi menyolatkan jenazah yang tadi sebagai seorang marbot atau orang yang biasa bersih-bersih masjid. Atau sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tadi, bahwasanya memang itu dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabat, menyolatkan jenazah setelah dimakamkan. Sehingga ketika kita belum sempat menyolatkan jenazah, maka boleh kita datang di makamnya untuk menyolatkan di kuburan. Sholat yang tidak ada rukuk, sholat yang tidak ada sujud. Maka dengan viralnya sholat jenazah yang ada di makam Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ini memberikan pendidikan kepada kita, penjelasan kepada kita bahwa di dalam takziah itu kita bisa menyolatkan jenazah di kuburan. Hadisnya sudah lama, bahkan sebelum beliau meninggal saya sempat mengkaji di kajian di tempatnya Pak Samijan, bebek goreng. Nah, itu kita sempat mengkaji bab tentang masalah menyolatkan jenazah di kuburan. Nah, tetapi memang karena kadang-kadang satu ilmu belum sampai kepada kita, kemudian kita mudah menghakimi. Maka sebaiknya terhadap sesuatu yang kita belum tahu untuk tidak mudah menghakimi. Bahwa apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita Salafi yang mereka menyolatkan jenazah di kuburan itu berdasarkan kepada hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.